garda terdepan dalam menghadapi risiko kebakaran dan keadaan darurat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga berperan dalam pencegahan, edukasi, dan membangun masyarakat yang tanggap keselamatan. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mempersembahkan video merumuskan kebijakan untuk menangani permasalahan di perkotaan yang menyoroti peran penting Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan dalam menjaga keamanan dan mewujudkan kebijakan nyata di tengah kehidupan kota. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan data yang ada di laman tangerangselatankota.go.id yang telah kami temukan bahwa jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran menurut jenis dan kecamatan di Kota Tangerang Selatan tahun 2024 itu diantaranya ada Serpong sebanyak 2 mobil, 1 pos dan 6 APD. Lalu ada Serpong Utara sebanyak 6 mobil, 2 pos, 18 APD. Pondok Aren sebanyak 4 mobil, 2 pos dan 8 APD. Ciputat sebanyak 2 mobil, 1 pos dan 4 APD. Ciputat Timur sebanyak 2 mobil, 1 pos dan 6 APD. Lalu Pamulang sebanyak 2 mobil, 1 pos dan 6 APD. Nah, tetapi di sini Kecamatan Setu tidak mencantumkan Pak sarana dan prasarana mobil, pos dan ataupun APD. Nah, pertanyaannya, apakah data nol tersebut betul-betul di lapangan seperti itu ataukah tidak? Dan bagaimana sih sebetulnya strategi Damkar Tangsel dalam memastikan pemerataan fasilitas serta kecepatan layanan di setiap kecamatan, Pak? Terima kasih Dek Dwi ya. Dari mahasiswa UIN Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan yang bagus. Jadi apa yang telah tadi adik data itu dapatkan benar adanya seperti itu? Ya, saya katakan benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Setu belum sama sekali ya memiliki nol, karena memang satu di dalam perencanaan keuangan kita memang kita masih keterbatasan anggaran ya. Sehingga Kecamatan Setu karena kecamatannya kecil ya, kita masih backup oleh Kecamatan Serpong. Jadi Kecamatan Setu itu masih di backup oleh pos sektor Serpong ya. Tapi kalau soal kejadian kebakar pasti itu akan terkoordinasi dengan baik dengan sektor-sektor lain sesuai dengan kebutuhan unit yang akan nanti dibutuhkan. Nah, tetapi memang berdasarkan Permendagri 114 2018 tentang standarisasi SPM tentang kebakaran, itu memang harusnya di kecamatan itu minimal harus ada pos ya. Ini standarisasi. Tapi ini sedang diusahakan tahun ini dan tahun yang akan datang tahun 2006. Jadi insya Allah tahun 2026 itu sudah kita sudah desain dengan pihak Cipta Karya sedinas yang mengampu soal bangunan ya. Ini sudah dirancang akan dibangun pos sektor damkar Kecamatan Setu yang berlokasi di bekas Kecamatan Setu ya, insya Allah. Jadi untuk 2026 insya Allah semua kecamatan punya pos sektor, semua kecamatan adil merata ya, kita berikan fasilitas penyediaan pelayanan kebakaran semuanya ya. Terus apa lagi pertanyaannya? Terima kasih Pak, cukup jelas Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari data yang sama juga, laman data yang sama, penyebab kebakaran di tahun 2024 itu didominasikan dari konsleting listrik sebanyak 71, gas bocor sebanyak 13, pembakaran sampah sebanyak 9. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana program pencegahan dan edukasi yang disusun Damkar Tangsel untuk menekan risiko kebakaran akibat konsleting listrik, gas bocor, dan pembakaran sampah tersebut Pak? Mungkin mengedukasi masyarakatnya karena memang tanggung jawab untuk mencegah kebakaran ini bukan hanya dinas damkar, jadi seluruh masyarakat komponen unsur-unsur terlibat termasuk juga masyarakat, kemudian mahasiswa, pelajar ya, kelompok-kelompok dunia usaha itu harus terlibat terhadap pencegahan ini. Dan saya jelaskan untuk melakukan pencegahan agar kebakaran ini kita tekan turun ya. Satu, kita melakukan upaya bidang pencegahan itu tugasnya adalah mengedukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat ya, kita itu ada beberapa kelompok. Pertama di kelompok PAUD ya. Nah, PAUD itu setiap hari di sini nih. Itu diedukasi tuh anak-anak PAUD-nya sama ibu-ibunya.
Ya, jangan bukan hanya PAUD-nya saja, ibu-ibu yang ada itu kita edukasi ya. Bagaimana cara mencegah kebakaran, bagaimana alat pemadam kebakaran yang diperkenalkan secara dini kepada teman-teman PAUD. Nah, kalau yang di SD itu mereka kita berikan kesempatan untuk manggil kita. Jadi SD yang di anak kita itu biasanya menyurati kita, lalu dia minta diberikan simulasi dan edukasi. Ya, kita datang ke sana. Lalu kemudian SD, SMP dan SMA seperti itu. Termasuk WIN. Kemarin saya ke WIN, ya kan, dengan Pak Purek 2, dengan Pak Biro Umum, Kepala Bagi Umum, melakukan sosialisasi tentang pemadam kebakaran di sana. Ya, dan responnya cukup baik WIN itu ya. Nah, kemudian di kelompok dunia usaha kita juga punya tim edukasi. Jadi bagaimana kelompok-kelompok misalnya yang memiliki gedung-gedung tinggi itu, ada rumah sakit ya kan, kemudian ada hotel bintang, apartemen, itu kita juga dikirimkan tim untuk edukasi sesuai dengan keinginan mereka, jadwal mereka, permohonan mereka, karena kita ini tidak bisa semuanya kita jangkau kan, karena keterbatasan tenaga kita. Nah, oleh karena itu kita paling menghimbau kepada mereka melalui rapat koordinasi begitulah, kira-kira kalau ada yang butuh diberikan simulasi, diberikan edukasi, ya kita hadir. Tapi kalau kita ujung-ujung datang mau diberikan ya nggak juga, kita kan karena keterbatasan tenaga ya kan. Nah, itu cara mencegahnya. Lalu selanjutnya kita membuat video shot. Nah, ini Kang Haikal yang suka membuat video shot saya nih. Video shot saya itu palingan durasinya berapa Kal? 3 menit ya? Iya. 3 menit kita berikan edukasi pencegahan dan itu disebar kepada anggota Redcar kita di seluruh RW. Yang anggota kita Redcar kita kan di 54 kelurahan, kemudian di seluruh RW itu ada 1.600 lebih anggota DNA. Itu kita sebar tuh edukasi dan mereka menyebar kepada masyarakat. Itu mulai video shot, lalu kemudian melalui stiker. Stiker kita sudah cetak kayak stiker sensus ekonomi lah gitu, tapi isinya edukasi. Bagaimana kita warga masyarakat menjaga rumahnya agar aman. Di situ ada 6 poin lah yang kita wanti-wanti yang kita edukasikan. Misalnya tidak boleh nyolok listrik bertumpuk. Kalau mau pergi lihat kompor dulu harus matikan. Kalau misalnya mau pergi jauh harus colokan, harus dicabut. Gitu-gitu. Lalu ada yang paling kerennya, pelayanan pemadaman dan penyelamatan gratis. Hubungi darurat Damkar 0811 9074. Itu ditempel di rumah masing-masing, tetret keluarga nih melalui anggota kita. Itu upaya-upaya kita ya. Dan upaya lainnya tentu kita mulai podcast ya kan, kemarin saya diundang oleh Warta Kota ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi banyak lah. Kalau catatan datanya tahun yang lalu kita sudah mengedukasi setiap tahunnya personil ya. Personil itu kurang lebih 200.000 orang. Ya, di semua kelompok ya. Itu kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Apalagi? Melakukan kita dari Detik News tentang laporan palsu yang masuk ke dalam kertas, misalnya laporan evakuasi ular yang ternyata digunakan untuk penagihan utang pinjol. Kok kamu baca sih? Iya Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan menilai keberhasilan upaya memperketat SOP dan sistem verifikasi laporan untuk mengurangi dampak negatif dari laporan palsu ini? Ya, udah saya jawab langsung ya. Untuk mengurangi dampak yang kemarin kejadian yang sangat gemes lah saya melihatnya kan ya. Itu kan berarti ngomongin kita lagi serius bekerja. Karena memang teman-teman rescue dan teman-teman pemadam itu saya tugaskan untuk begini. Teman-teman, apapun kesulitan masyarakat, selagi kita bisa bantu dengan ikhlas, karena Allah, nanti Allah yang catat, rezeki Allah yang atur, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh nggak lihat lagi tuh, ini mau nipu mau apa. Nah, dengan kejadian itu saya sudah instruksikan SOP-nya diperketat. Jadi si penerima laporan di sini ini ada yang menerima laporan tuh 24 jam itu orangnya, dan megangin handphone aja, itu harus tercatat. Harus bikin Sherlock, harus nomor handphone, dan harus apa yang mau dibantunya, harus ada fotonya sekarang. Gitu, misalnya ada ular ya, mana ularnya? Nah, jangan sampai kayak tadi kan, ada ular Pak, tahu-tahu di sono suruh lagi pinjol. Ya kita kan mikir lagi kalau soal pinjol kan pribadi ya.
Nggak mungkin kita bisa bantu karena kan ini urusan privacy ya. Tapi kalau kayak yang lalu-lalu misalnya ada janda kaya di Pamulang, rumahnya mewah, ada 7 meter langit-langitnya, lalu lampunya mati. Oh, nah udah 3 hari dia gelap lampu rumahnya itu. Nah sudah minta tolong security, tanya tuh Haikal tuh, ada di Instagramnya kan ya. Terus minta tolong security, minta tolong tukang, nggak ada yang bisa. Tahu katanya di Instagram baca Damkar hadir di setiap kesulitan. Nah, ternyata telepon Damkar, kita kirim. Lampunya nyala, gitu. Oke, ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, misalnya terkait ketepatan tanggap, kesiagaan armada dan pencegahan kebakaran massal, apa aja tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan ini dalam mencapai standar pelayanan dan bagaimana langkah praksinya untuk kedepannya? Jadi respon time namanya respon cepat. Itu memang sudah diatur melalui standar pelayanan kita. Jadi pelayanan kebakaran itu berdasarkan Permendagri 114 2018 tentang SPM Damkar, itu kita di situ ada jenis pelayanan yang disebut pelayanan kebakaran itu harus 15 menit. Semenjak terima laporan, halo, ini damkar darurat ya. Nah, sampai kepada mobil kita nyampe ke TKP kejadian kebakaran dan siap melakukan penyelamatan. Itu 15 menit. Tenggang waktunya. Kita harus sampai di situ. Kenapa harus 15 menit? Sudah itu ahli damkar bahwa kalau api kalau sudah lewat 15 menit atau 20 menit, 30 udah bisa setengahnya habis di rumah. Makanya kita jangan sampai ini lewat dari 15 menit. Kalau 15 menit masih seperempat masih kita bisa kendaliin api. Itu logikanya ya. Nah, bagaimana tentang kondisi sekarang nih yang respon time yang 15 menit? Apakah sudah tercapai gitu ya? Pertanyaannya kan gitu. Jujur harus saya berkata bahwa kita belum nyampe 100%. Kita baru kemarin di hitungan angka yang on time 15 menit itu baru di angka 85%. Jadi masih ada 15% yang belum tercapai. Kenapa? Pertanyaan lanjutnya, kenapa kok belum tercapai? Kondisinya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, oleh Sarpras, sarana prasarana. Unit kendaraan kita sudah tua. Sudah pengadaan tahun 2012, 2014 ya. Sudah tua-tua lah. Kalau jalan nggak bisa kayak ngebut gitulah kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi jalan kita kecil-kecil. Jadi kalau kita mau nyampe kalau tujuan lokasi, kalau jalan sempit kan juga terhambat. Kemudian macet di mana-mana, ya kan? Kemudian juga alat komunikasi kita memang belum juga canggih. Maksudnya kita ini belum dilengkapi oleh alat talkie ya Pak ya, sebagai untuk mempercepat koordinasi. Ada beberapa hal, tapi yang paling penting yang paling menentukan pihak adalah bagaimana kesiapan kondisi mobil kita. Kalau itu harus betul-betul sempurna. Kalau misalnya kondisi mobilnya bagus dan termasuk SDM ya, SDM-nya juga, SDM-nya kan tersertifikasi. Jadi yang menentukan itu Sarpras, kondisi sarana dan SDM-nya. Kalau SDM kita sebagian dari 200 sudah 100 orang tersertifikasi Pak ya. Tapi yang 100 yang belum tersertifikasi standarisasi kemampuan pemadam itu sudah juga kita latih. Jadi artinya dari SDM kita sudah mumpuni sebenarnya. Cuman dari kendaraan aja kita masih tua-tua. Nah ini yang memang dari tahun ke tahun tahap demi tahap kita perbaiki. Ya. Baik, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi Bapak sempat menjelaskan ya Pak terkait waktu durasi tanggapnya kebakaran itu berdasarkan sumber daya dan mobil. Ya, ditentukan salah satunya sarana prasarana dan SDM. Kalau untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana dari upaya damkar itu agar mempertahankan atau mempercepat waktu tanggapnya di masa. Oh siap, itu memang itu sebuah target yang memang dicapai ya. Pertama, minimal kita mencapai target 100% aja dulu, yang 15 menit. Setelah target yang 100%, yang 15 menit 100%, kita akan coba lagi turunkan lagi di bawah 15 menit. Nah, cuma persoalan sekarang dari yang 15 menit aja kita belum sampai 100%, baru 85. Nah, oleh karena itu kita supaya ngejar 100%, kita perbaiki armada-armada kita. Kemarin kita pengadaan 1 armada, lalu rescue-nya kita adain, lalu sekarang kita minta hibah DKI, mobil lagi tambahan, kita kasih sama DKI. Jadi upaya kita adalah yang pertama meningkatkan
penyediaan sarana prasarananya guna mendukung respon KM, lalu kemudian kita juga meningkatkan kemampuan SDM damkar kita dengan mengirimkan dan mengirimkan pelatihan kompetensi. Nah, hari ini tahun ini kita kirim anggota pemadam kita, ada kalau nggak salah 6 orang ke Badan Diklat Cilacap untuk meningkatkan kemampuannya. Rescue 1, tim rescue 1 orang, lalu inspektur 2 ya Pak ya? Inspektur 2 untuk memeriksa gedung. Nah, upaya-upaya itu adalah dalam rangka mencapai SPM yang 100% tadi, ya. Di samping memang upaya-upaya lain tadi koordinasi dengan DISU kalau ada, kemudian koordinasi dengan polisian kalau sedang ada operasi, kan itu jalan kalau nggak dibantu juga oleh DISU kan macet. Nah, itu kan salah satu upaya seperti itu. Itu deh. Apalagi? Terkait itu sih Pak, edukasi yang dilakukan sama Damkar nih Pak. Kalau dari berita yang saya dapatkan dari bidiktangsel.com, Damkar Tangsel ini juga melakukan kampanye edukasi yang pakai hashtag ingat nomor darurat gitu Pak. Nah, di situ juga Damkar ngelakuin yang namanya simulasi kebakaran sama mahasiswa juga, sama masyarakat umum juga ya Pak. Nah, kalau dari Damkar sendiri, gimana caranya menilai efektivitas program tersebut buat ningkatin tingkat kesadaran dan kesigapan warga kalau ada situasi darurat gitu Pak? Pertama, kalau keluarga ya, kalau masyarakat nih, dari hasil kita edukasi dengan stiker, kemudian dengan edukasi yang terus kita gencarkan di masing-masing kelurahan. Kalau kita berhasil melakukan edukasi, mereka sekarang dengan sendirinya meminta kepada kita ukurannya. Ya, yang tadinya dia tidak sama sekali peduli. Setelah kita edukasi, mereka sendiri, masing-masing ketua RT RW itu banyak yang minta kita dengan menulis surat. Pak RW saya minta diedukasi dong Pak. Itu berarti target edukasi kita nyampe, tercapai kan gitu. Mahasiswa sekarang yang tadi cuma mahasiswa UMY, yang minta diedukasi sama kita, UIN udah, terus Umpam udah. Artinya itu edukasi kita masuk dong. Maksudnya mereka mengena dan mereka merasa bahwa ini perlu gitu. Kita katakan nah, besok nih di Pramuka ya kan, di Warcap. Jadi anak-anak Pramuka juga kita ajarin. Jadi standarnya itu. Nah, masyarakat itu banyak komen tuh di Haikal medsos kita berapa followers di itunya berapa udah 1.700. Banyak juga komen-komen asik, banyak juga komen aneh ya. Banyak ke Damkar, tetapi yang paling penting buat kita, bagaimana Damkar melayani kita diukur melalui SKM kita, supaya kepuasan masyarakat kita itu diukur dari seluruh komponen yang kita layani, baik itu edukasi, penyelamatan, kebakaran. Itu tahun 2023 SKM kita di angka 80 sebelum saya jadi kepala dinas. Begitu saya sudah kepala dinas 2004 SKM kita naik langsung 85. Lalu survei apa yang KPK pada survei penilaian integritas tentang bagaimana sih petugas damkar dan pejabat damkar ini korup enggak. Nah, kita di kota ini dari 38 OPD kita nomor 2. Tidak korup ya, dan tertinggi nilainya. Jadi artinya bahwa damkar ini bekerja dengan hati, bukan dengan apa ya. Pokoknya dengan hati aja. Saya ajarkan kepada teman-teman, dan adik-adik perlu tahu tuh, baca di situ saya ada edaran wajib sholat berjamaah. Begitu ada rapat di sini, saya mimpin rapat nih, penting rapatnya. Begitu Allahu Akbar kata Pak, bread keluar sholat semua. Udah, bukan dengerin aja nih ya. Terus lagi rapatnya kayak di luar sana kan, gitu kan? Kalau saya enggak keluar. Ada tamu kemarin tanya tuh. Oh, kita terima tamu dari mana Pak Deh? Provinsi Banten, rapat koordinasi coba. Saya dari narasumber, jadi narasumber di sini seluruh damkar seprovinsi. Begitu aja selesai saya bilang, mohon izin, di sini ada aturan yang ketat untuk sholat berjamaah. Saya mohon sekarang kita berhenti dulu rapat, di ending dulu kita langsung ke sholat. Hah? Benar Pak nih? Iya kalau di sini, wah luar biasa banget. Nah contoh seperti ini ya. Ada lagi? Oke, selanjutnya dari saya Pak, di mana saya mendapatkan data terbaru di data Tangerang Selatan. Di situ di mana jumlah kejadian kebakaran di kota Tangerang Selatan ini
yang sudah diselamatkan, dievakuasi dan dilayani oleh damkar sendiri itu persentasenya itu 100%, di mana di antara beberapa kecamatan nih Pak, yang paling banyak itu Pondok Aren sebanyak 77 kejadian, dan Ciputat tidak, Serpong sebanyak 63, dan Pamulang sebanyak 61 nih Pak. Nah, bagaimana strategi damkar dari Tangerang Selatan sendiri dalam mengevaluasi dan menurunkan frekuensi kebakaran di kecamatan dengan jumlah kejadian tertinggi di seperti 3 kecamatan tersebut? Ini sebenarnya Pondok Aren 77 ini datanya mungkin bukan hanya kebakaran, karena kebakaran itu seluruhnya hanya 100 tahun yang lalu. Nah, dari 100 itu tersebar di 7 kecamatan. Tapi memang betul paling tinggi penyebarannya di Kecamatan Pondok Aren. Kenapa paling tinggi kebakaran di Pondok Aren? Karena satu, wilayahnya luas, kemudian penduduknya banyak. Ya, makanya dia lebih banyak tuh kejadian kebakaran. Saya lupa angkanya, ada di datanya di kita. Nah, bagaimana tindakan kita untuk menghalau supaya ini tidak terus melonjakkan gitu? Nah, upaya kita tentu satu, tadi itu dengan edukasi, simulasi kepada masyarakat, enggak bosan-bosan kita ya kan, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Itu yang pertama, yang paling penting. Karena bahaya kebakaran itu bisa dicegah sesungguhnya. Dengan apa? Dengan edukasi. Beda dengan bencana alam. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, kita nggak bisa, ya kan? Nggak bisa cegah itu kalau udah bencana banyak segala macam. Kalau bencana kebakaran bisa dicegah dengan apa ya tadi itu? Memberikan sosialisasi dan edukasi pengetahuan kepada masyarakat agar mereka menjaga dirinya, rumahnya sendiri agar tidak terjadi. Kalau menjaga dirinya, rumahnya sendiri, insya Allah kan kalau masing-masing jaga rumahnya nggak ada kebakaran kan gitu. Tinggal perusahaan-perusahaan, kalau di tingkat perusahaan, di tingkat gedung-gedung tinggi itu ada syarat yang namanya untuk mencegah nih ya, untuk upaya supaya tidak kebakaran, kita membangun namanya MKKG. Kalau di gedung tinggi kayak ini lagi kita bangun nih MKKG-nya nih, kita sedang koordinasi terus dengan Pak Direktur. Nah, saya bilang maaf dibangun MKKG. Apa itu MKKG? Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Nah, itu organisasi tuh, organisasi yang dibentuk oleh institusi UIN yang tugasnya untuk menjaga gedung agar tidak terjadi kebakaran. Siapa gedennya? Nanti kita yang gedennya. Oh, caranya begini Pak, strukturnya seperti ini. Contoh yang rumah, yang gedung ya. Nah, yang masyarakat tadi dengan ditempel stiker oleh kita supaya mereka selalu ingat kalau keluar, oh iya, kalau lagi ini ingat lagi gitu. Ditempel di masing-masing tembok pintunya. Kayak sensus gitu. Kayak bayar pajak PBB, yang udah bayar pajak kan ditempel, ya. Nah, kita juga nempel itu supaya selalu ingat. Terus yang paling penting ada kontak darurat damkar, hubungi 0811 9074. Gratis layanannya. Nah, itu yang penting. Masyarakat kita edukasi, jangan sampai nanti dianggap damkar memperjualbelikan jasa. Ya, tapi kalau prakteknya, misalnya kita habis ngemadamin api, lalu mereka ngasih kopi, ngasih pisang goreng, seperti kita itu makan, saya kira itu meriki lah ya, nggak korup lah ya. Tapi kalau misalnya minta suatu, itu yang diharapkan. Ya, jadi tidak. Oke, ada lagi? Bagaimana? Tadi kan Bapak kan bilang kalau misalnya itu ketika ada penanganan itu kan kita harus segera ya Pak. Kolaborasi dengan instansi lainnya itu gimana ya Pak? Dengan program pencegahan? Bagus nih. Dengan program pencegahan dengan instansi lain, kita dengan PLN berkolaborasi. Karena PLN itu mayoritas dari 100 kejadian konsleting listing tadi 71, ya. Apa ya? 71 ya, kalau nggak saya. Listing 71%. Artinya mendominasi nih. Nah, PLN kita gandeng. Ini kamu punya tanggung jawab loh. Harus edukasi masyarakat loh, harus berikan pencerahan pada masyarakat. Yang harus bagaimana sih harus misalnya sistem kelistrikan harus diganti misalnya. Kabelnya yang sudah bagaimana tanda-tandanya harus diganti. Jack segala macam kita gandeng. Yang kedua PJS kita gandeng. Ya, kita gandeng, kemudian instansi lainnya apa? Nah, dalam konteks pencegahan itu, dalam konteks melakukan pemadaman, dalam operasi pemadaman kita bekerja sama dengan Dinkes, dengan Kesehatan dan PMI. Nah, kalau kita ada kejadian kebakaran, kita otomatis itu
Ada ambulan yang membantu dari puskesmas. Nah, kalau ada pasien yang terkena korban kebakaran maupun yang terdampak, nanti puskesmas yang bawa ke rumah sakit terdekat. Dengan dinas sosial kita sudah koordinasi bagaimana memberikan dengan BPBD memberikan bantuan makanan. Misalnya ini kan kalau kebakaran kan pasti kan stres, nangis, karena kan semuanya habis. Minimal dia kan lapar tuh habis nangis. Nah, BPBD itu nyiapin makannya. Saya udah koordinasi dengan Kepala BPBD. Jadi BPBD bukan tugas dia ngurusin banjir aja, nanti di dalam kebakaran nanti dia berkolaborasi sama kita. Sosial juga demikian. Dengan Perkim juga demikian. Jadi semua dinas kita libatin. Ya, agar ini bersinergi. Karena tadi saya bilang kebakaran ini bukan tanggung jawab dinas kebakaran aja. Jadi tanggung jawab kita semua, mahasiswa bertanggung jawab, warga bertanggung jawab. Nah, saya senang adik-adik bisa membuat tulisan seperti ini supaya bisa nanti ya didiskusikan di sana, ya, dari ilmu-ilmu pengetahuan ini diskusikan di sana. Ternyata damkar itu bukan tugasnya mademin api aja, ya kan? Kita banyak hal yang kita kerjakan, ya kan? Banyak hal, dan setiap kejadian yang bisa membahayakan jiwa manusia kita hadir. Gitu, itulah perintah saya, dan itu perintah juga wali kota kita. Pak Ben pesan ke saya, 2 aja jam yang kamu kerjain nggak usah banyak, kata wali kota. Ke saya pesannya, pada saat saya bilang 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu kerja yang baik, nggak melanggar aturan. Yang kedua, bikin masyarakat Tangsel nyaman tinggal di Tangsel. Udah itu aja, 2. Nah itu kan luas tuh. Nah, saya kan mesti menerjemahkan seperti apa, luas sekali. Makanya saya bilang kepada teman-teman, apapun kesulitan warga, kita siap kita bisa bantu. Walaupun bukan koridor tupoksi kita, nggak ada masalah, ya kan? Toh semuanya kita kalau pas tabikul khairat itu tadi perintah ya kan? Berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, ya kan? Nah itu kita kan diperintahkan sama agama kita. Itu yang saya perintahkan kepada teman-teman. Kejar kebaikan terus, nggak ada istilah minta sesuatu. Allah masih catat jadi amal ibadah minimal rezeki itu atur Allah, awat yang mengatur Allah, nggak akan kapahili ya sudah mah rezeki mah, ya kan? Kalau udah itu di rahim ibunya itu 4 bulan sebelum lahir kan, rezekinya si Anu sekian miliar sampai mati, jodohnya si Budi meninggalnya hari apa, itu juga nggak bakalan kapahili. Jadi ulah jangan dibogot, jangan dikejar-kejar itu mah. Memang datang sendiri, kalau kita yang penting mah ibadah sama Allah gitu, udah selesai, enak hidup. Ada lagi? Terkait edukasi kepada masyarakat Ya. pada pemekaran ini kan kejadian di tahun 2024 cukup banyak. Nah, untuk edukasi yang telah dilakukan Pak di tahun 2025 ini cukup efektif. Ada datanya kok, minta datanya di Pak Sandi tentang kelompok mana yang kita edukasi, tapi yang pasti di Pondok Aren itu redcamnya relawan pemadam kebakaran sangat aktif. Dari kecamatan yang lain relawan pemadam kebakaran yang disebut redcam itu Pondok Aren sangat aktif, sehingga edukasi itu biasanya inisiasi mereka. Jadi mereka memberikan edukasi kepada masyarakat RT RW. Nah RT biasanya boleh dong kita lakuin, nah kita datang. Kemarin tahun yang lalu 2024 kalau masih Pondok Aren kita melakukan ini tanpa ada biaya APBD ya, tanpa ada biaya APD. Kalau biaya APD mah atau siapa juga bisa ya. Ini nggak ada biaya APBD-nya, tapi dari mandiri kemasyarakatan itu berapa titik, 5 titik di Pondok Aren. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang pada penduduk ya komplek-komplek gitu mengajukan kepada kita, nggak usah bayar kita, kamu siapin aja bisa goreng kopi. Nah, kita cerita di sana, bahannya dari kita semua, kolaborasi. Kita nggak perlu pakai APBD. Kadang kepala dinas, nih ya buat ini bisa goreng lagi, nggak ada masalah. Ya, jadi banyak di Pondok Aren itu datanya ada di bidang pencegahan. Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin dari kami sudah sepakat waktu juga. Dari kami mungkin sangat mengapresiasi sebenarnya kerja damkar. Sama-sama. Iya, dengan begitu kan mungkin masyarakat juga sangat berpositif ya Pak pada damkar. Ya. Bahkan di media sosial pun kami sangat percaya banget sama damkar. Amin. Ya. Bikin dong community di media sosial, apa gitu kan udah tahu nih. Sebagian kecil isi damkar udah tahu. Nanti kalau pengen tahu lagi ke pos main. Apa yang dilakukan pos sektor ya?
Nah, nanti bikin TikTok apa gitu tentang damkar gitu, jadi supaya juga disebarluaskan pada masyarakat edukasi ini ya. Kan kita kalau kebaikan disebarluaskan melalui media, yang dengar kebaikan itu kita ikutin dapat pahala juga. Ujungnya pahala aja kita kejar udah, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Adam, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangerang Selatan. Mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah belajar di damkar, mencoba ingin tahu soal damkar lebih jauh, apa tugas damkar dan bagaimana kinerjanya. Kita sudah berdiskusi tadi ringan, ya, mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini disebarluaskan kepada teman-teman mahasiswa agar mahasiswa juga ikut terlibat, ya, bergabung dengan damkar, mudah-mudahan menjadi anggota Redkan, ya, untuk sama-sama kita berjuang membela kemanusiaan atau menyelamatkan kemanusiaan. Saya berharap mahasiswa yang lain bisa seperti mahasiswa UIN bisa berkolaborasi dengan damkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap percikan api yang berhasil dipadamkan bukan hanya soal keberhasilan tugas, tapi juga tentang harapan yang diselamatkan. Di balik wajah lelah para petugas damkar tersimpan dedikasi tanpa batas, dedikasi untuk menjaga kota ini tetap hidup, aman, dan penuh cahaya. Karena sejatinya, kebijakan yang terbaik bukan hanya tertulis di atas kertas, tapi terwujud dalam tindakan nyata. Dan Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan Kota Tangerang Selatan telah membuktikan bahwa keberanian, kepedulian, dan kesiapsiagaan adalah fondasi dari kota yang benar-benar manusiawi.